Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Pada video kali ini kita akan belajar bulan Ramadan yang indah PAI kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengertian puasa, ketentuan puasa, amalan puasa, dan hikmah puasa. Apa itu puasa? Puasa sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu as-saum atau as-siyam. Artinya adalah menahan atau mencegah baik itu dari makanan dan minuman ataupun menahan dari hawa nafsu. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri. Dari apa? Dari makan dan minum serta hawa nafsu, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Apa sih hukumnya berpuasa? Berpuasa Ramadan hukumnya adalah wajib, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat tersebut dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan dari berpuasa adalah agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita belajar ketentuan puasa Ramadan yang meliputi syarat wajib puasa, yaitu hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa. Selain itu, kita akan belajar syarat sah puasa, yaitu hal-hal yang harus terpenuhi agar puasa kita menjadi sah. Dan rukun puasa, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan sebelum berpuasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Jadi yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa adalah berakal sehat, sehingga orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Selain itu, juga sudah balik. Tanda balik jika perempuan sudah mengalami menstruasi, jika laki-laki sudah bermimpi, yaitu bermimpi basah. Akan tetapi jika keduanya tidak mengalami hal seperti ini, ketika sudah berumur 15 tahun, sudah wajib untuk melakukan puasa. Dan syarat yang ketiga adalah ia kuat berpuasa, sehingga orang tua yang sudah lemah tidak wajib untuk berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Hal ini yang menjadikan puasa kita menjadi sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi, ketika bukan agama Islam, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, ia harus mumayyiz, artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika perempuan, ia harus suci dari haid dan nifas, dan berpuasa di waktu yang diperbolehkan. Adapun waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa antara lain hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Nah, pada hari-hari ini tersebut tidak memperbolehkan kita untuk berpuasa. Adapun rukun puasa atau hal yang wajib kita lakukan sebelum kita berpuasa ada dua. Yang pertama harus niat berpuasa. Untuk puasa Ramadan ini kita harus niat pada malam harinya, yaitu dengan membaca niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya,
Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat ini bisa dibacakan secara lisan maupun di dalam hati. Selain itu, kita juga harus menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, setelah kita belajar rukun dari puasa, kita akan mempelajari apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya, makan dan minum dengan disengaja. Jadi, jika kita lupa makan dan minum ketika berpuasa, maka puasanya tidaklah batal. Selanjutnya adalah muntah dengan disengaja. Jika perempuan ia keluar haid atau nifas, maka puasanya batal. Selain itu, hilang ingatan atau gila juga menyebabkan seseorang batal puasanya. Sekarang, Bu Mida akan bacakan 5 kisah yang berkaitan dengan berpuasa. Silahkan anak-anak di rumah menjawab pertanyaan yang ada dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah kisah dari Andi. Andi adalah siswa kelas 5 SD. Ia mempunyai adik yang masih berumur 2 tahun. Suatu ketika Andi pulang dari sekolah. Sesampainya di rumah, ia melihat adiknya sedang makan. Tanpa pikir panjang, Andi pun ikut makan bersama adiknya. Andi lupa kalau sedang berpuasa. Nah, pertanyaannya, apakah puasa Andi menjadi batal? Dan berikan alasanmu. Kasus yang kedua. Akibat menonton bola hingga larut malam, Hilmi bangun kesiangan sehingga ia tidak makan sahur dan sekaligus lupa membaca niat puasa pada malam harinya. Pertanyaannya adalah, apakah puasa Hilmi menjadi batal? Berikan alasanmu. Kasus ketiga. Fanya merasakan tidak enak badan, sehingga ia memutuskan untuk tidak berpuasa karena tidak kuat. Pertanyaannya, apakah keputusan Fanya tersebut tepat? Berikan alasanmu. Kasus keempat, Ahmad adalah siswa yang sangat rajin berpuasa. Hingga pada hari tasyrik pun ia berpuasa, yaitu hari setelah hari raya Idul Adha pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah puasa Ahmad dikatakan sah? Berikan alasanmu. Kasus yang terakhir adalah Firman sedang berpuasa. Ketika siang hari, ia lupa jika sedang berpuasa. Akhirnya ia makan. Namun ketika selesai makan, Firman baru ingat jika ia sedang berpuasa. Karena merasa haus, akhirnya Firman melanjutkan untuk minum. Pertanyaannya adalah, apakah puasa Firman menjadi batal? Berikan alasanmu. Nah, itu dia anak-anak, ada 5 kasus yang harus kalian jawab seperti materi yang sudah kita jelaskan. Silakan anak-anak jawab di buku latihan. Sekian materi pada hari ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.